berdenyut atau berkontraksi ya. Sel yang berkontraksi seperti sel otot-otot jantung. Nah, 99% itu di jantung itu adalah dari otot ya, terbentuk dari otot. Dan ini namanya adalah otot jantung. Kalau sebenarnya otot jantung itu seperti otot rangka ya, otot belulik, tapi dia memiliki cabang dan satu sel memiliki satu nukleus. Perbedaannya dengan sel otot rangka itu tidak bercabang dan memiliki beberapa nukleus. 99 sel otot jantung ini merupakan sel kontraktil. Dan 1%-nya yang mana? 1%-nya adalah sel otoritmik. Sel otoritmik adalah sel yang dapat memberikan ritme atau memberikan irama secara otomatis. Sel tersebut nanti akan berdenyut secara otomatis, secara terus-menerus, dan dia akan nanti dipengaruhi oleh beberapa persyaratan autonom. Ya. Sel otoritmik ini ada 4. Istilahnya di sini bukan sel yang dua ini bukan sel letaknya ya. Yang pertama adalah nodus SA. Jadi nodus SA itu adalah kumpulan sel otoritmik di situ. Yang pertama di sini. SA-nya artinya adalah sinoatrium. Jadi dia letaknya adalah di bagian posterior dari atrium, posterior lateral dari atrium. Posterior superior lateral dari atrium. Yang kedua adalah nodus atrioventricular. Ini sudah ada di anatomi? Sudah ya. Yang kedua nodus atrioventricular. Dia letaknya di antara atrium dan ventricle di sini ya. Lalu yang ketiga adalah berkas His, atau nanti kalau di textbook ada berkas AV atau berkas atrioventricular, itu adalah berkas His. Letaknya ada di septum interventricular. Nah, lalu selaput Purkinje ini adalah yang mengarah atau melingkupi ventricle, dinding ventricle ke kanan dan ke kiri ya. Oke, lanjut ya. Nah, sel otoritmik ini memiliki kemampuan untuk berdenyut secara mandiri atau eksitasi atau aktif secara mandiri, dan eksitasi atau aktifnya sel otoritmik ini nanti akan memberikan pengaruh ke otot-otot, ke sel kontraktil ya. Jadi dari SA node, dari nodus SA ini nanti akan memberikan denyut atau memberikan impuls. Jadi listriknya akan muncul sendiri di sini, nanti akan memberikan impuls menyebar ke atrium, dan nanti juga akan menjalankan impulsnya ke AV node, dan nanti juga akan menjalankan impulsnya terus sampai ke jantung. Dimana di seluruh jantung ini adalah sel-sel otot yang dia tidak bisa berdenyut sendiri kalau tidak ada impuls atau tidak ada eksitasi di situ. Maka dari itu impulsnya dari mana? Dari titik-titik tadi ya. Nah, yang pertama sel otoritmik adalah SA node. Yang paling sering adalah SA node. SA node itu adalah pacemaker atau sel utama yang mengatur irama jantung. Ya, jadi bagaimana si sel otoritmik ini bisa berdenyut secara otomatis ya. Nah, normalnya kalau dulu di blok awal mungkin sudah pernah diajari kalau misalnya sel itu berkontraksi ketika ada depolarisasi, adanya potensial aksi. Ya, nah, ketika ada potensial aksi, maka sel itu akan terjadi depolarisasi, dan itu akan menghasilkan impuls listrik yang akhirnya bisa membuat gerak. Ini pakai HDMI dari pinjam sel. Natrium di luar, ya gitu dulu ya. Natrium banyak di luar, kalium banyak di dalam. Itu konsep harus dipegang dulu. Nah, ketika si kanal kuning ini terbuka, natriumnya akan masuk secara perlahan. Natriumnya akan masuk. Nah, natrium yang masuk akan menyebabkan sedikit minusnya ini sedikit naik, ya, positif kan agak sedikit positif, naik sampai ambang batas atau threshold sebesar minus 40. Nah, di ambang minus 40 ini akan memulai potensial aksi dengan cara membuka kanal kalsium. Jadi kontraksi jantung itu sangat dipengaruhi oleh kalsium. Pada threshold minus 40, kanal kalsium ini terbuka. Kanal kalsium ini terbuka
sehingga menyebabkan kalsium itu masuk sangat cepat ke dalam sel otot tadi. Kalsiumnya masuk ke dalam sel, akhirnya terjadilah potensial aksi. Di sini terjadi potensial aksi. Ketika sudah tercapai titik akhir di potensial aksi, kanal kaliumnya akan bagian kanal kalium yang terbuka, kanal kalsiumnya tertutup. Kenapa? Karena di dalam sel tegangannya sangat tinggi, sangat positif di dalam sel. Maka dari itu stop, kalsium masuk, stop. Akhirnya kaliumnya dikeluarkan. Kalium yang dari dalam akan dikeluarkan karena kalium yang keluar akhirnya menurunkan potensial membran sampai terus melampaui thresholdnya, terus sampai hiperpolarisasi. Akhirnya terbentukkan hiperpolarisasi lagi minus 60. Itu terus berlanjut sampai nanti ada kehidupan manusia. Ya. Jadi di sini sampai minus 60, nanti dari kalium yang terbuka itu sudah sampai minus 60, dia akan tutup lagi. Kaliumnya tutup lagi, kaliumnya akan masuk lagi untuk menyeimbangkan membran potensialnya itu. Oke, bisa dibayangkan. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi dia akan setiap kali adanya potensial aksi, SA node itu akan berdenyut, akan menghasilkan impuls yang akan disalurkan ke atrium dan ventricle dan lain-lain. Nah, tidak hanya SA node, tapi AV node pun juga menghasilkan impuls sendiri. Lalu juga berkas His dan sel Purkinje pun juga menghasilkan impuls masing-masing. Nah, sistem konduksi ini adalah seperti yang mengatur impuls tadi, itu menghasilkan menghasilkan kontraksi atrium, kontraksi ventricle seperti itu. Dan sel otoritmik ini memiliki laju potensial aksi yang berbeda-beda. Maksudnya adalah SA node, AV node, berkas His dan Purkinje itu memiliki denyut yang berbeda-beda, laju atau kecepatan yang berbeda-beda. Yang paling cepat adalah yang SA itu sekitar 70 sampai 80 kali per menit. Jadi laju potensial aksinya itu tadi yang ini, laju dia melakukan potensial aksi itu sekitar 70 sampai 80 kali per menit dalam kondisi istirahat. Beda lagi nanti apabila sudah dipengaruhi simpatis dan lain-lain itu akan berbeda. Yang kedua modus AV ya. Modus AV di sini dia akan juga berdenyut juga sekitar 40 sampai 60. Kalau yang Purkinje sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Nah, apakah jantung itu nanti setiap ini jalan sendiri-sendiri? Tidak, ya. Modus SA akan menjalankan impuls ke atrium, ya, tapi juga menjalankan impuls ke AV node. Jadi kecepatannya AV node ini istilahnya kalah sama kecepatannya SA. AV node-nya potensial aksi udah tertutup sama SA node. Maka dari itu SA node ini akan dominan. Jadi SA node akan mendominasi laju dari sel otoritmik yang lain. Jadi mengapa kalau denyut jantung orang normal kan sekitar 60 sampai 100 ya? Itu karena pengaruh dari SA node, bukan AV node, ya. Jadi SA ini akan mempengaruhi si AV ini. Jadi tidak ini SA mendenyutkan atrium, bukan AV mendenyutkan ventricle, enggak seperti itu. Jadi mereka akan jadi satu kesatuan, satu komando, yaitu dari nodus SA. Maka dari itu disebut sebagai pacemaker utama atau pacemaker yang normal, ya, itu adalah SA. Lalu AV dan ini nanti berkasih nanti akan mengikuti, istilahnya dia akan kalah sama kecepatannya SA, gitu ya. Nah, penyebaran dari eksitasinya sama ya tadi ya, dari potensial aksi menyebar ke seluruh jantung. Nah, ketika dia menyebar ke seluruh jantung itu harus ada 3 kriteria supaya jantung itu simultan. Jadi yang pertama, eksitasi dan kontraksi ini yang di atrium itu harus selesai dulu sebelum ventricle-nya mulai. Maka dari itu di sini
di SA sama AV ini ada jalur fibrosa, ada jaringan fibrosa. Jaringan fibrosanya ini akan sedikit menghambat aliran dari SA node ke dari kondisi dari atrium ke ventricle. Tujuannya apa? Supaya atriumnya selesai kontraksi dulu. Kalau atriumnya belum selesai kontraksi, ventrikelnya udah kontraksi, nanti darahnya bolak-balik. Bayang ya, darahnya nggak bisa kumpul ke ventricle. Jadi kan ejeksinya harus total. Dari atrium harus selesai kontraksi, masuk semua darah ke ventricle, baru nanti dari ventrikelnya dikeluarkan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di sini tidak ada penghambat di sini, maka nanti ini tuh kontraksi. Bisa bayang nggak jantungnya kayak gimana? Nggak ada apa-apa, isinya kosong kan, nggak akan memompa apapun seperti itu. Lanjut ya, itu yang pertama. Yang kedua, eksitasi sel otot jantung harus terkoordinasi bahwa agar mereka mompanya satu kesatuan. Jadi maksudnya gini, atrium sama atrium mompanya jadi satu, ventricle mompanya jadi satu. Mompanya harus barengan, atrium dengan atrium, ventricle harus barengan. Begitu. Jadi ini sistem konduksi ini cepet banget. Itu sekitar berapa milisecond, seberapa puluh milisecond kok gitu. Jadi cepat gitu. Jadi atrium ini dia harus menyebar secara cepat. Jalur atrium ini akan sangat lebih cepat daripada jalur ke atrium ke ventricle seperti itu. Yang ketiga, pasangan atrium dan pasangan ventricle ini sama ya, harus terkoordinasi. Nah, yang selanjutnya ini eksitasi atrium ya. Jadi jalur eksitasi atrium berasal dari nodus SA dan menyebar ke kedua atrium melalui jalur antar atrium dan melalui jalur antar nodus. Jadi dari SA ke AV ini ada jalur antar nodus, yang ini jalur antar atrium. Dan ketika mencapai nodus AV, potensial aksi ini nanti akan dilantarkan agak lambat ya, tadi supaya atriumnya bisa berkontraksi secara maksimal. Kalau untuk eksitasi dari ventricle, jadi setelah tertahan di sini, impulsnya dia nanti akan turun ya melalui berkas His dan sel Purkinje, tapi juga dihantarkan ke sel otot-otot yang lain. Jadi nanti mereka akan berkontraksi secara bersamaan. Seperti itu. Mudah ya. Oke, sekarang tadi kan udah membicarakan bagaimana potensial aksi yang ada di sel otoritmi. Nah, sekarang gimana potensial aksi yang terjadi di sel kontraktil? Sel kontraktil maksudnya itu adalah sel jantungnya, sel otot jantungnya. Jadi kalau sel kontraktil dia memiliki potensial istirahat yang lebih rendah, yaitu sekitar minus 90 milivolt ya. Nah, ketika ada impuls, impuls ini terdapat dari mana tadi? Dari SA itu ya, dia nyalur gitu ya. Dan ketika dia kena impuls nih, kanal natriumnya akan terbuka, sama ya, kanal natriumnya juga akan terbuka, dan natrium akan langsung masuk dengan cepat mengalami depolarisasi. Bisa membedakan nggak sama yang tadi sel otoritmik? Sel otoritmik yang membuat depolarisasi siapa? Kalsium ya. Yang membuat sel otoritmik depolarisasi adalah karena terbukanya kanal kalsium ya. Nah, jadi ini natriumnya masuk untuk mencapai ke threshold saja. Jadi tidak membuat depolarisasi, tapi kanal kalsiumlah yang akan mendepolarisasi membran ini. Nah, kalau untuk sel kontraktil, natriumnya ini dia akan masuk langsung secara cepat mendepolarisasi sel. Nah, ketika sudah sampai atas, dalam selnya kan positif banget, akhirnya sama kaliumnya akan terbuka, kanal kaliumnya terbuka, kalium keluar sedikit. Kasih kaliumnya itu keluar sedikit, tapi dengan keluar sedikitnya kalium ini dibarengi dengan masuknya kalsium. Fungsi kalsium masuk di tengah-tengah ini apa? Untuk kontraksi otot. Kontraksi otot pakai kalsium, ingat nggak? Jembatan silang, siklus jembatan silang, troponin, tropomiosin ya. Nanti kalsium akan berikatan dengan kepala miosin, lalu terjadi cross bridge. Nah, dari itu kalsium ini akan masuk pada akhir depolarisasi. Nah,
ketika kalsiumnya masuk di akhir depolarisasi ini, makanya kan kaliumnya masuk, kaliumnya kan keluar, tapi ada kalsium masuk nih, maka terjadilah platung, ya, platung dulu. Dia tidak langsung repolarisasi, dia tidak langsung turun, jadi dia ada platungnya dulu. Karena fungsinya apa? Supaya mempertahankan potensial aksinya itu, supaya otot jantung ini kontraksinya maksimal. Beda seperti kontraksi otot. Kalau kontraksi otot kan sekali kontraksi udah. Tapi kalau jantung kontraksinya itu harus ditahan dulu, supaya dia bisa memberikan waktu untuk mengejeksikan darah keluar seperti itu. Nah, setelah itu sudah tercapai, setelah kontraksinya selesai, setelah kontraksi otot selesai, kalsium akan keluar. Kalsium yang akan keluar bersamaan dengan kalium yang keluar, dia akan menyebabkan si membrannya itu repolarisasi. Kembalilah ke potensial istirahat. Bingung nggak? Bingung. Saya ada video, nanti bisa ditonton ya. Nih ya, coba ya, taruh materinya di sini. Nih, coba kita nonton videonya ya. Nanti mungkin lebih paham. Tapi ya sebenarnya sama sih dengan penjelasannya. Kalau dibaca di buku pun juga seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Gak ada? Tapi paham nggak? Setelah udah di gimana? Perlu diulang lagi ya. Nggak apa, nanti videonya tuh bisa dihitung. Itu videonya menurut saya agak lengkap ya. Jadi dia nanti bisa sambil di rumah di stop gitu ya, di pause di pelajari lagi. Intinya depolarisasi dari S anode itu berasal dari kalium yang meningkat, dan nanti hiperpolarisasinya itu dari kalium. Hiperpolarisasi dari kalium. Nah, untuk sel kontraktil itu depolarisasinya berasal dari natrium. Nah, kenapa sih ini kok kalsiumnya kok waktu keluar gitu? Jadi kenapa? Karena kalsium itu dibutuhkan untuk kontraksi, dari itu aja. Jadi sebenarnya waktu ini natriumnya terdepolarisasi. Sebetulnya sel tuh ya kayak gini. Normalnya sel tuh kayak gini. Ini tuh karena spesial aja punyanya S anode, itu punya action potensial yang berbeda. Tapi kalau sel itu namanya yang waktu depolarisasi itu natrium masuk, kaliumnya keluar waktu repolarisasi, udah gitu toh. Nah, bedanya di sel kontraktil sama SA seperti ini. Kalau sel kontraktil dia di sini ada platungnya karena ada kalsium yang masuk seperti itu kan. Jadi kaliumnya keluar tapi kalsiumnya masuk, makanya tegangannya selnya, membran selnya itu kan jadi mendatar kayak gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi saat kalsiumnya itu masuk? Tadi kan di video udah dijelasin, ketika ada sedikit kalsium yang masuk, dia akan kalsium induce, kalsium release, ya. Itu adalah proses induksi atau merilis kalsium. Jadi kalsium di dalam sel itu di storage di mana? SR, retikulum sarkoplasma. Di retikulum sarkoplasma ini tuh kalsium tuh banyak di situ, tersimpan di retikulum sarkoplasma di dalam sel. Nah, ketika ada sedikit kalsium yang masuk saat fase ini, kalsiumnya sedikit, itu tidak bisa menyebabkan kontraksi. Kalsium yang ada itu tidak cukup membuat cross bridge, tidak cukup membuat kontraksi otot. Maka dia perlu tambahan kalsium dari SS. Ketika ada kalsium sedikit yang masuk, itu mancing renin reseptor channel itu untuk membuka. Jadi ada reseptor namanya renin reseptor. Dia nanti akan nempel membuka SR. Dia panggil teman-temannya, ayo kalsium keluar semua. Kalsium yang keluar dia nanti akan sangat tinggi ya, dia akan menyebabkan kalsium spark ya, akhirnya menjadi sinyal dan akhirnya menempel tadi kepala yang menyebabkan kontraksi dari otot jantung. Setelah selesai kontraksi, tadi kan kalau kontraksi kan otot jantung nggak bisa kontraksi terus-terusan ya, otot rangka pun juga ya, pasti akan ada ATP, nanti akan
menggeser kalsiumnya terlepas karena dia harus relaksasi kan. Nah ketika relaksasi kalsiumnya terlepas dengan membentukkan ATP, dia akan masuk lagi ke dalam sarkoplasma dan sebagian tadi akan keluar ke ekstrasel, menyebabkan repolarisasi lebih lanjut. Kalsiumnya keluar, kalsiumnya tetap keluar, kalsiumnya juga ikut keluar. Akhirnya repolarisasi. Ini akan berlangsung lagi apabila ada action potensial lagi. Ya, ketika action potensial natrium sama kalium temannya geser, natrium sama kalsium temannya bergeser, akan menyebabkan naik sampai threshold di minus 70. Ini dari gambarnya ya, terus pokoknya dari minus 90 ke minus 70 itu ada yang menyebabkan, yaitu adanya kenaikan threshold karena adanya influx natrium dan kalsium dari tetangganya. Jadi dia menyalurkan muatan positif. Sudah jelas? Lumayan ya. Jadi sama nih reaksinya aja. Jadi tadi ada potensial aksi di sel kontraktil menyusuri tubuh luste, dia masuk ya di tubuh luste ya, dia masuk jumlah kecil ya, terus sebagian kalsium ini memanggil sejumlah besar kalsium yang di retikulum sarkoplasma dan akhirnya kalsiumnya banyak yang keluar dan akhirnya terjadilah kontraksi. Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi yang sebelumnya, penjelasan sebelumnya. Nah sekarang ini kita mau melihat bagaimana hubungannya eksitasi dari sel otoritmik ke sel kontraktil. Jadi sel otoritmik itu tadi kan SA0, dia kan berdenyut ya. Nah setiap dia action potensial, setiap dia ada di ujung action potensial udah mau turun lagi ke threshold, sudah selesai action potensialnya itu, ini baru mengalami depolarisasi. Jadi saya cuma urutannya aja, selisihnya ini ada sekian detik kayak gitu. Saya cuma mau memperlihatkan itu aja, karena tidak bersamaan. Jadi ada yang action potensial dan kontraksi itu letaknya di sini. Saat kontrol ventricle dia akan mulai terdepolarisasi ketika selesai action potensial dari nodus sinus. Lalu nanti baru kontraksinya terjadi saat fase plateau ini, karena kalsiumnya kan baru masuk di fase plateau ini. Sekarang apa yang mempengaruhi iramanya atau apa yang mempengaruhi bagaimana si jantung ini dia berdenyut cepat atau lambat, itu dari autonomic nervous system, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Untuk pengaturan irama jantung yang saraf parasimpatis itu diatur oleh nervus vagus, dan ini nervus vagus hanya mempersarafi nodus SA dan nodus AV, tidak ke sel kontraktil. Jadi dia hanya ke nodusnya saja. Nah, dia nanti akan melepaskan hormon asetilkolin. Nah, hormon asetilkolin ini nanti menyebabkan peningkatan permeabilitas terhadap kalium. Akibatnya apa? Thresholdnya akan semakin membran potensial istirahatnya akan semakin negatif. Bisa dibayangkan enggak? Jadi asetilkolin, hormon asetilkolin ini dia akan meningkatkan permeabilitas terhadap kalium channel. Pada posisi ini ya, kalium channel kan terbuka nih pada repolarisasi. Dia akan terus dibuka nih dengan adanya asetilkolin. Dia akan lebih negatif lagi. Nah, maka karena dia lebih negatif lagi, maka untuk mencetuskan action potensial akan lebih cepat atau lebih lama? Lebih lama. Karena dia butuh waktu untuk naikin lagi kan ke atas. Makanya parasimpatis akan menurunkan denyut jantung. Karena dia tadi itu di sini jantung, denyut jantung. Bisa tahu, paham ya? Oke. Jadi kenapa kok bisa akhirnya parasimpatisnya memperlambat? Karena tadi dia meningkatkan permeabilitas terhadap kalium.
permeabilitas kaliumnya meningkat, kaliumnya banyak yang keluar, thresholdnya membran istirahatnya semakin menurun. Oke. Ya, yang kedua fungsinya adalah memperlambat kecepatan konduksi. Jadi nanti dari SA nyalur ke AV, nyalur ke Purkinje, nyalur ke otot-otot itu akan diperlambat oleh adanya saraf dari rangsangan parasimpatis. Lanjut ya. Sekarang bagaimana kalau denyut jantung itu dipercepat, caranya gimana dengan rangsangan saraf simpatis yang berasal dari ganglion simpatis T1 sampai T4. Dan saraf simpatis ini tersebar di semua bagian jantung, termasuk sel kontraktil. Jadi tidak hanya di nodus SA dan AV, tapi juga di sel yang berkontraksi. Nah, fungsinya, dia nih ya, melepaskan hormon norepinefrin. Nah, hormon norepinefrin ini meningkatkan permeabilitas terhadap ion natrium dan kalsium. Jadi, potensial istirahatnya menjadi lebih positif. Jadi dia lebih naik. Maka dari itu dia akan mempercepat denyut jantung. Nah, yang kedua dia juga mempercepat kecepatan induksi, yang ketiga mempercepat kekuatan dari kontraksi. Karena potensial istirahatnya ditinggiin, potensial istirahatnya naik, akhirnya denyut jantungnya kan jadi semakin cepat untuk mengalami depolarisasi kembali ya. Ya, itu pengaruh saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, aktivitas fisik jantung, aktivitas listrik ini bisa direkam, ya, bisa direkam dengan nama alat yang namanya EKG, elektrokardiograf, ya, elektrokardiograf. Nah, EKG ini nanti bentuknya seperti ini, gelombang-gelombang ya bentuknya. P, ada gelombang P, gelombang Q, S, dan gelombang T. Nah, nanti kita nah, nanti kita juga bisa melihat segmen PR dan segmen ST. Ya, nanti kita bisa hitung. Gini. Gelombang P mencerminkan depolarisasi dari atrium. Ya, ketika atriumnya ini terdepolarisasi tadi ya, action potensial datang depolarisasi. Nah, gelombang P ini muncul. Lalu kan habis depolarisasi atrium, kan atrium akan terrepolarisasi. Nah, harusnya di sini ada yang namanya gelombang T untuk atrium, tapi dia tertutup oleh depolarisasi dari ventricle. Nah, depolarisasi ventricle itu dicerminkan oleh gelombang IRS. Nah, gelombang IRS nanti setelah ventricle terdepolarisasi, ventricle juga akan repolarisasi kan. Nah, repolarisasi dari ventricle itu dicerminkan dari gelombang T. Jadi kalau misalnya kayak di film-film kita kan lihat nih, ada tut gitu kan. Nah, ya ini yang dibaca. Jadi kalian harus bisa nanti di IGD, di rumah sakit, di ICU semua nanti ujian nasional dokter keluar. Jadi kalian harus tahu gelombang PQRST. Nanti juga ada skill lab-nya cara memasang alatnya bagaimana, ya. Jadi yang repolarisasi itu ada, iya betul ada. Jadi sebetulnya ada, tapi dia akan tertutup sama depolarisasi ventricle karena waktunya itu bersamaan. Jadi atrium depolarisasi, lalu kan dia repolarisasi ventricle-nya itu belum bersamaan, itu ventricle-nya depolarisasi. Jadi yang terekam pada alat EKG itu adalah gelombang IRS karena itu akan lebih dominan, dia lebih dominan depolarisasi dibandingkan yang repolarisasi atriumnya. Ada yang mau tanyain lagi? Segmen P ke R itu menandakan adanya jeda tadi, jeda antara atrium ke ventricle. Segmen S ke T itu ada di fase plateau yang tadi ini, tersiap aksi. Itulah terjadi kontraksi tadi, yang kalsiumnya masuk itu dicerminkan dari segmen S. S ke T. Gimana? Itu yang pada repolarisasi ventricle, mulai dari repolarisasi. T itu kan menandakan adanya repolarisasi ventricle. Jadi S ke T
T itu adalah waktu yang dibutuhkan dari akhir depolarisasi ke repolarisasi kan. Nah, akhir depolarisasi ke repolarisasi kan tadi ada fase pelacur. Itulah yang dinamakan segmen ST. Paham ya? Ya. Ini secara keseluruhan, secara komprehensif bagaimana si jantung itu menghasilkan tadi gelombang-gelombang dan bagaimana tadi tahap-tahap, setiap tahap-tahap di siklus jantung ya. Saya tak duduk aja ya, pakai pointer aja ini ya, pakai ini aja ya. Jadi ketika ini nodus SA mengeluarkan muatan, dia itu nanti akan terimpulsnya nanti kan akan tersebarkan ke atrium ya. Nah, pada saat nodus SA ini melepaskan muatan itu muncullah gelombang P ya. Ketika ada muatan dari nodus SA berarti ada terjadi depolarisasi. Ada depolarisasi dari atrium. Nah, ini ada muncul gelombang P ya. Nah, ketika muncul gelombang P sudah selesai, P-nya selesai, dia akan berhenti di AV tadi kan, di ada jaringan fibros tadi. Nah, dia akan sedikit berhenti. Nah, itu dinamakan dengan segmen P ke R ya. Nah, ketika impuls yang sudah mencapai ke ventrikelnya juga akan terdepolarisasi. Ventrikel yang terdepolarisasi ini digambarkan dengan kompleks QRS ya. Depolarisasi atrium, terus ini berhenti sejenak, terus depolarisasi ventrikel berhenti sejenak. Nah, ini di sini ada terakhir ada repolarisasi dari ventrikel. Repolarisasi ventrikel bersamaan dengan kontraksi dari ventrikel ya. Ya, ini ya. Repolarisasi ventrikel bersama dengan kontraksi dari ventrikel di sini tadi ya, kalsium masuk ya. Dia akan berkontraksi ventrikel. Oke gitu ya. Akhirnya darah terinjeksi keluar. Nah, maaf di sini. Ini ST segmen, sorry. ST segmen yang pelatunya tadi. Nah, kalau yang gelombang T itu ketika ventrikelnya terrepolarisasi, berarti setelah sudah tidak ada kontraksi sama sekali. Sudah tidak ada kontraksi sama sekali. Lalu segmen T ke P ini berarti waktu untuk kembali ke siklus awal. Istilahnya seperti itu. Terus berjalan nanti PQRST. Setiap kali denyutan jantung, setiap kali ada kontraksi dari ventrikel duk gitu kan, sistol ya, sistol itu muncullah gelombang QRS. Itu jedanya berarti dari segmen P ke Q atau P ke R ke atas? P ke R. Tapi ya nanti tuh di sini tuh kayak ada garisnya mas. Jadi nanti yang dihitung bukan yang dihitung waktunya itu dari titik ini sampai titik ini. Ya. Jadi nanti ini akan ada kayak garis. Nah ini tuh bisa diukur waktunya berapa milidetik. Nanti untuk waktu normalnya berapa, gelombang P, dekorasinya berapa milisecond itu nanti waktu sekian aja ya. Boleh nanti terlalu berat ini kalian bisa tahu ini gelombang P mencerminkan apa, gelombang ini mencerminkan apa. Nah ini tuh P ke R, jadi P ke titik atas ini. Tapi kita tarik garis lurus, jadi kita hitung jarak dari puncak P sampai ke puncak R. Ini berapa? Bingung nggak? Bingung? Iya. Gimana yang lain, teman-teman? Ada yang mau tanyain nggak? Tanyain aja. Duh, belum mudah, kan tak jelasin lagi. Daripada nanti waktu ujian bingung. Gelombang P tadi atrium ya, atrium depolarisasi. Lalu QRS itu adalah depolarisasi dari ventrikel. Gelombang T repolarisasi. Ya udah gitu ya. Nah R ke R ini menandakan apa dong? Menandakan jarak antara denyut satu ke denyut satu lagi kan?
Ya, jadi ventricle kontraksi, tapi kan habis itu kan kita nggak berhenti, nggak nit, nah itu kan meninggal namanya ya. Nah jadi dia nanti akan lanjut lagi P lagi, P, Q, R, S lagi gitu. Nah jarak dari R ke R itu puncak ke puncak itu menandakan heart rate, denyut jantung ya. Jadi nanti interval dari R ke R ini menandakan adanya denyut jantungnya seberapa banyak. Nanti bisa dihitung lajunya. Ya. Nah, ini enaknya waktu sekilas ya, tapi ini saya ceritain aja dulu. EKG itu ada beberapa lead itu sadapan. Sadapan itu jadi istilahnya kalau misalnya EKG itu kan dia bisa merekam kelistrikan jantung, Nah, ketika jantungnya itu mengeluarkan arus listrik, jantung itu akan mengeluarkan arus listrik kan dari SA node sampai ke pucuk ventrikel ya. Jadi dari atas ke bawah sini. Dan arahnya itu pasti dari kanan atas ke kiri bawah. Kecuali kalau jantungnya lahir terbalik. Ya, ada kan dextrokardi, itu jantung akan lahir terbalik, jadi arahnya ke sini. Nah, normalnya arah SA itu dari kanan ke atas ke kiri bawah. Jantung itu aksisnya seperti itu. Nah, nanti di EKG, alat EKG itu nanti ada beberapa istilahnya kayak plat gitu ya, plat besi istilah yang bisa merekam aktivitas listriknya. Aktivitas listrik jantung ini bisa disalurkan ke air melalui cairan tubuh kita, jadi bisa direkam. Nah, jadi nanti ada di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lalu juga ada di jantung, di dada. Ada 6 lead di dada, ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti pemasangan EKG itu nanti ada di kanan, kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan ini nanti akan ini ya, nempel sama ground. Kalau kaki kiri ini nanti sebagai yang direkam. Nah, yang tangan kanan ke tangan kiri ini kan arahnya sama dengan arah elektrisitas jantung, istilahnya gitu ya. Aktivitas listriknya dari sini ke sini, ya. Maka dari itu lead ini ada lead ya, namanya lead 1. Lead 1 itu dari tangan kanan ke tangan kiri itu akan positif. Nah, nanti dari hasil rekamannya itu akan memperlihatkan bentuk seperti ini. QRS-nya akan positif. QRS-nya akan positif ke bawah. Nah, lead 2 itu adalah dari tangan kanan ke kaki kiri. Ya, dari tangan kanan ke kaki kiri. Sangat persis dengan aksis jantung, ya. Aksis jantung tadi dari mana? Tangan kanan, dari kanan atas ke kiri bawah toh. Jadi sama persis. Makanya lead 2 ini adalah lead yang paling sering kita baca nanti saat mendeteksi kelainan atau saat melihat apakah jantung atau alat EKG-nya sudah terpasang dengan betul atau belum. Patokannya adalah lead 2 karena lead 2 itu yang paling mendekati dengan bentuk atau arah listrik jantungnya itu. Lead 2 ini arahnya dari kanan atas ke kiri bawah, ini positif. Jadi makanya akan terjadi defleksi positif. Nah, defleksi positifnya akan lebih tinggi karena arahnya sama persis dengan jantungnya gitu. Nah, yang ketiga lead 3. Lead 3 itu dari kiri ke bawah, kiri atas, dari tangan kiri ke kaki kiri. Jadi dia nanti akan menghasilkan gelombang yang positif tapi tidak setinggi lead 2. Karena kan arahnya dia agak ke kanan ya. Istilahnya dia arahnya akan seperti ini. Jadi dia tidak setinggi dari lead 2. Itu dulu. Ini adalah sadapan bipolar. Jadi sadapan bipolar menghitung arus listriknya dari dua sisi. Dari dua sisi, dari sana ke sana, sana ke sana, sana ke sini ke sini. Ya. Yang ini adalah sadapan unipolar. Sadapan unipolar, jadi dia mendeteksi di setiap bagian-bagian. AVR itu menandakan yang pada tangan kanan. AVR itu di sini, ya. Ini AVR, dia di sini. Nah, AVR itu arahnya dari bawah ke atas, jadi menuju ke atas ini. Sangat berkebalikan dengan aksis jantung kan, berkebalikan dengan bentuk jantung, maka AVR ini akan selalu negatif. AVR ini puncak depolarisasi
ventrikelnya dia akan selalu ke bawah, dia akan selalu negatif karena dia berkebalikan dengan kelistrikan jantung. Arah listrik yang ke sana, tapi AVR itu dia mendeteksi di sini, jadi dia akan ke sana. Nah, itu makanya akan terbentuk gelombangnya akan negatif. Ketika yang AVL sama AVR, AVR itu kan juga AVL itu dari kiri kanan bawah ke kiri atas. Jadi AVR right kanan, AVL left kiri, AVF foot kaki, ya gitu aja. AVF di sini AVF-nya, AVF itu ke bawah gitu. Jadi dua-duanya ini akan positif. Jadi arah AVL sama AVF akan positif, AVR dia akan negatif, gitu ya. Nah, ini adalah perekam yang ada di ekstremitas. Sekarang ada satu lagi perekam yang ada di dada, namanya prekordial, lead prekordial. Lead prekordial ada 6 di samping kanan sternum di ICS 4, ya, spasium interkostal 4 di sebelah kanan, ya. Lalu ICS 4 yang sebelah kiri di samping kiri sternum, lalu di sini ada di spasium interkostal 5 berjejer gitu. Nanti untuk lebih lengkapnya posisinya di mana nanti saat sekilas aja ya. Nah, posisi ini benar-benar merekam elektrisitas jantungnya langsung. Karena letaknya ini sesuai dengan letak jantung, ya. Nah, arah jantung kan tadi dari sini ke sini ya. Nah, V1-nya kan di sini. Maka V1 ini pasti akan ke bawah. Normalnya dia akan defleksi ke bawah, akan defleksi negatif karena dia berkebalikan dengan arah arus. Nah, semakin mendekati V3, V4 di sini adalah tempat transisi, zona transisi, di mana ketika jantung itu arah aliran listrik dari jantungnya itu seimbang antara ke atas atau istilahnya tengah-tengahnya gitu. Jadi V3, V4 akan biasanya V4 juga ini dia akan ke atas QRS, gelombang QRS-nya itu akan sama R ke S-nya itu sama tingginya, sama tinggi. Karena dia di sini tepat saat jantung itu pas posisinya di bawahnya persis gitu loh. Nah, ketika sudah ke V4, V5, V6 itu semakin ke bawahnya lagi dari jantung, makanya dia akan membuat gelombang yang positif. Jadi ada 3 sadapan ini ya, 3 jenis sadapan ini, sadapan jantung. Nanti ketika kalian sudah membaca EKG, nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian waktu sekilas nanti diajarkan, jadi jangan bingung. Yang pertama dia tadi apa? Gelombang ini ya. Ini ada sadapan 1, 2, 3, jadi 1, 2, 3. Jadi ada 1 arahnya dari sini ke sini, 2 sini, 3 sini, ya kan? AVR, 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 ya. Lalu V1, V2, V3, V4, V5, V6, ya. Nah, ini V3 bisa lihat di transisinya di sini. Jadi kita bisa lihat kalau ini dia jantungnya normal. Nanti kalian akan belajar itu di sekitar ya. Gak usah panik dulu, ini cuma mau memperlihatkan kepada sekitar. Jadi istilahnya kelistrikan jantung, aktivitas listrik jantung, depolarisasi, repolarisasi itu nanti bisa direkam. Karena repolarisasi itu kan nanti tidak istilahnya mempresentasikan kontraksi jantungnya kan. Ya. Kalau depolarisasi atau repolarisasinya bagus, istilahnya sesuai, pasti kontraksinya juga akan bagus. Jadi EKG adalah untuk mengetahui fungsi dari jantung itu sendiri ya, atau enggak penyakit jantung itu nanti akan dipelajari tapi nanti tahun depan ya. Ini adalah normal sinus hitam, maksudnya adalah sinus iramanya berasal dari sinoatrial ya, nodus sinoatrial. Sinus tandanya adalah ketika gelombang P diikuti dengan QRS. Ya, gelombang P selalu diikuti dengan QRS. Gelombang P diikuti QRS. Dan normal. Kalau normal nanti kalian hitung
ada yang ingin ditanyakan? Misalkan saya sering baca Oh, defibrillator. Oh, itu biasanya kalau untuk pasien henti jantung. Jadi alat defibrillator atau alat henti jantung itu tuh sebenarnya juga bisa melihat melihat iramanya juga, tapi secara singkat. Karena henti jantung nanti macam-macam. Pasti kalau henti jantung nanti ininya akan berubah. Nanti dia mungkin flat, ya jantungnya tidak ada konduksi sama sekali, bisa jadi flat, atau mungkin ada impuls tapi nggak bisa mengedarkan darah gitu. Nah, atau mungkin malah takikardi. Kalau takikardi itu nanti kontraksinya dari ventricle terus gitu. Kebayang nggak? Jadi namanya ventricular takikardi. Ketika kalau ventricular takikardi nanti impulsnya itu dia tuh cuman berasal dari AV. Ventrikelnya terus yang kontraksi, atriumnya enggak. Kan bahaya juga, itu nggak boleh. Nah itu nanti kalau ada kayak gitu, nah fungsinya itu adalah mengembalikan iramanya menjadi sinus. Letaknya tuh nanti di kanan sama di bawah. Jadi dia kasih listrik ke sini, biar dia arahnya ke sini lagi. SA node-nya tuh distimulasi lagi. Dia mau tanyain lagi enggak? Berarti kesetrum bisa sakit jantung. Bisa. Bisa dong. Tubuh kita ini penuh listrik.